Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Menarik sekali hari ini ya, dari tadi saya mendengar presentasinya seru-seru sekali. Dan pada pagi menjelang siang ini mudah-mudahan masih semangat. Saya mohon izin untuk menceritakan sharing ya tentang mendorong penguasaan astronomi di jenjang pendidikan menengah atau SMA melalui Olimpiade. Di sini saya sebenarnya mewakili TPKA, Tim Pembina Kompetisi Astronomi, dan di sini sebenarnya ada ketuanya ya, Bu Aprilia. Mungkin nanti kalau ada diskusi Bu Aprilia bisa menambahkan nih ya. Baik, saya mulai saja. Ya, seperti yang Bapak Ibu, teman-teman sudah rasakan juga ya, bahwa sebenarnya sampai saat ini kurikulum pendidikan di Indonesia ini belum sepenuhnya mengakomodasi astronomi. Jadi astronomi belum ada secara ofisial gitu ya di kurikulum nasional ya. Yang kita rasakan bahwa astronomi ini hanya disisipkan di sebagian kecil di mata pelajaran geografi atau fisika. Jadi sebenarnya tampak ada kebingungan ya, apakah astronomi ini IPS atau IPA gitu ya tampaknya kalau di kurikulum. Jadi saya cek di kurikulum SMA itu kita bisa menemukan sedikit pembahasan tentang tata surya, sebenarnya lebih untuk pembentukan tata surya dan bumi gitu ya di kelas di kurikulum kelas 10 ya kalau tidak salah, dan kemudian dia di beberapa materi fisika misalnya seperti mekanika itu ada pembahasan hukum Newton, hukum Kepler dan sebagainya. Tapi memang tidak sepenuhnya ada di kurikulum kita saat ini. Nah, padahal tadi seperti yang sudah dibahas oleh Bu Nana, Bu Yatni, gitu ya, dan juga Mbak Sulis, bahwa wawasan astronomi ini sangat penting, gitu ya. Kita perlu sekali astronomi untuk bisa memahami fenomena alam, membentuk pola pikir, gitu ya, mengembangkan kemampuan analisis. Kemudian juga kita perlu astronomi untuk meningkatkan curiosity kita, rasa ingin tahu kita, kesadaran kita tentang lingkungan, apresiasi kita tentang posisi kita di alam semesta. Kemudian juga meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Jadi sayang sekali bahwa manfaat yang besar dari astronomi ternyata belum sepenuhnya bisa ditempelkan di kurikulum di Indonesia. Nah, oleh karena itu perlu strategi-strategi untuk meningkatkan penguasaan astronomi untuk generasi muda. Dan ternyata salah satunya adalah melalui ajang olimpiade atau kompetisi sains. Nah, ini yang saya cek di silabus ya. Jadi ternyata sedikit sekali bagian ya materi astronomi yang ada di kurikulum di Indonesia ya. Nah, Olimpiade sendiri, Olimpiade astronomi dari kata Olimpiade yang sendiri terinspirasi dari Olimpiade olahraga. Ya, seperti kita tahu bahwa Olimpiade adalah kompetisi olahraga yang membawa misi perdamaian gitu ya. Nah, namun di sini Olimpiadenya bukan kita berkompetisi di olahraga ya, tapi melainkan kompetisi intelektual, yaitu kompetisi sains. Nah, di sini saya mengutip yang disebutkan oleh Greg di workshop edukasi astronomi, bahwa Olimpiade Sains merupakan suatu bentuk kompetisi intelektual untuk pelajar yang bertujuan memotivasi generasi muda dan menyediakan suatu kerangka untuk belajar dan berkembang serta menjalin persahabatan internasional. Jadi di sini kita tidak hanya berkompetisi gitu ya, tapi ada misi persahabatan di situ ya, persahabatan internasional. Nah, ragam olimpiade internasional di bidang astronomi sendiri ada banyak gitu ya. Nah, ini saya tuliskan, tapi mungkin saya menyoroti lebih tentang yang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics atau IOA, di mana Indonesia saat ini secara rutin mengikuti kegiatan tersebut. Dan di masa pandemi ini sempat IOA digantikan ya sementara menjadi Global Competition on Astronomic and Astrophysics GECAA, tapi untuk tahun 2021 ini akan kembali lagi menjadi IOA tapi daring ya. Nah, sebenarnya Indonesia ini salah satu negara yang aktif sekali ya mengikuti kegiatan Olimpiade di tingkat internasional bahkan sejak tahun 2003, dan sebenarnya saya salah satu pelajar waktu itu, salah satu pelajar pertama yang mengikuti gitu ya, mengikuti ajang Olimpiade ini. Dan sejak itu secara rutin Indonesia mengikuti dan telah meraih berbagai prestasi. Di sini saya
cantumkan, saya cite dari paper Bu Aprilia beberapa prestasi Indonesia dalam ajang IOAA, dan ini salah satu foto kegiatan IOAA yang tahun 2020, yaitu GECAA, di mana Indonesia juga meraih prestasi yang baik ya. Di sini mendapatkan 3 perak dan 6 perunggu. Nah, Indonesia sendiri selain berpartisipasi gitu ya, mengikuti, dan sebenarnya Indonesia juga salah satu yang berperan aktif membangun atau membentuk IOAA. Jadi di sini saya juga ingin mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak Kunjaya waktu itu sebagai Sekretaris Jenderal dari IOAA ya, yang salah satu pendirinya IOAA, dan IOAA di sini bertujuan untuk mempromosikan astronomi gitu ya. Astronomi dan astrofisika terutama untuk ya di generasi muda dan sekolah-sekolah. Dan di sini dengan melalui IOAA diharapkan semakin banyak siswa SMA yang berprestasi dan bersemangat untuk belajar astronomi di tingkat universitas untuk menjadi astronom generasi penerus. Jadi sebenarnya di sini ada misi juga selain mempopularisasikan astronomi, mengenalkan gitu ya untuk para pelajar, dan diharapkan dari pelajar yang mengikuti kompetisi tersebut atau olimpiade tersebut juga nantinya lanjut gitu ya berkarir di astronomi. Dan IOA sendiri juga sudah masuk ke dalam salah satu kegiatan di IAU Working Group ya, tentang Astronomy Competition for Secondary School Students. Nah, ini beberapa foto tentang IOA terakhir ya. 2019 kita masih belum ada pandemi, jadi ini ya masih bisa berkunjung ke negara tuan rumah gitu ya, penyelenggaraan. Namun di tahun 2020 ini cukup spesial bahwa pelaksanaannya ini menjadi daring gitu ya. Tapi semangat dari Olimpiade ini masih tetap bisa kita rasakan. Nah, sebenarnya untuk sebelum mengikuti IOA, bahwa pelajar yang mengikuti tersebut sebenarnya harus mengikuti seleksi ya, yang diantaranya yaitu kompetisi sains nasional. Dulu namanya Olimpiade Sains Nasional (OSN), sekarang menjadi kompetisi sains nasional, di mana ini merupakan kompetisi tahunan ya, yang diperuntukkan untuk para pelajar sebenarnya dari tingkat SD sampai SMA untuk seluruh Indonesia, tapi memang untuk astronomi sendiri hanya masih untuk di jenjang SMA. Jadi memang belum ada kompetisi sains di bidang astronomi untuk SD gitu ya, dan SMP. Sebenarnya SMP sempat pernah ada, tapi setelah itu tidak ada lagi. Nah, KSN sendiri sekarang berada diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya, tepatnya sekarang di bawah Pusat Prestasi Nasional. Dan KSN ini sudah berlangsung sejak lama ya, sejak 2002, dan dia bersifat berjenjang. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan ya. Jadi ada tingkat kabupaten. Nah, jika pelajar ini lolos, dia masuk ke tingkat provinsi, kemudian dia melanjut lagi ke tingkat nasional, dan di mana jika dia menjadi juara KSN, dia dapat mengikuti pembinaan dan proses seleksi untuk mengikuti Olimpiade tingkat internasional. Mbak Luki, waktunya tinggal 2 menit. Oke, baik. 2 menit. Ini adalah ya jenjangnya ya, jenjangnya. Nah, KSN ini punya tujuan mengembangkan ya peserta didik gitu ya, memeratakan prestasi, menciptakan atmosfer kompetisi, melakukan seleksi dan menyiapkan calon peserta untuk Olimpiade. Dan di sini yang diujikan di KSN tidak hanya teori, tapi analisa data dan juga observasi. Dan hal yang menarik di sini saya highlight adalah tentang minat peserta kompetisi sains nasional, di mana dari sejak 2013 ke 2017, dan ini saya cantumkan yang terakhir bahwa di tahun 2021 ya, peserta KSN itu sudah mencapai hampir 3.000 peserta ya. Jadi luar biasa sekali minat pelajar Indonesia terhadap bidang astronomi. Dan biasanya dalam pelaksanaan KSN kita tidak hanya mengadakan lomba, tapi di sini juga ada malam umum yang diperuntukkan untuk masyarakat ataupun training untuk guru gitu ya. Dan saya di sini juga karena memperingati 70 tahun pendidikan tinggi astronomi di Indonesia, nah ini meng-highlight peran dari tim pembina kompetisi astronomi yang mayoritas dari kelompok keahlian astronomi ya,
yang memiliki peran yang besar dalam mempersiapkan dan membina pelajar Indonesia yang akan mengikuti Olimpiade Astronomi. Dan di sisi lain juga selain mempersiapkan pelajarnya, juga melakukan training pada guru dan memberi wawasan pada masyarakat. Nah, ini dampak yang kita rasakan dari Olimpiade, bahwa peningkatan minat pelajar terhadap kegiatan ini semakin besar. Kita lihat dari jumlah peserta yang semakin meningkat. Kemudian dengan adanya Olimpiade ini muncul juga training-training untuk guru. Jadi ini juga memboosting gitu ya, karena guru adalah ibaratnya ujung tombak untuk mendidik pendidikan Indonesia. Kemudian juga memboosting dukungan dari sekolah gitu ya. Jadi ada sekolah-sekolah yang juga menyediakan pembinaan untuk siswa-siswanya, bahkan menyediakan fasilitas teleskop atau bahkan mendirikan klub astronomi. Dan ketika KSN dilakukan secara luring, antusiasme masyarakat juga meningkat, terutama yang menjadi tuan rumah gitu ya, provinsi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kompetisi nasional. Kemudian hal lain yang menarik adalah bahwa dengan adanya Olimpiade atau kompetisi ini, semakin banyak alumni ya dari Olimpiade atau kompetisi ini yang lanjut belajar astronomi di tingkat universitas. Jadi saya ya termasuk saya gitu ya, dan saya juga merasakan adik-adik juga yang dari alumni Olimpiade kompetisi yang lanjut di tingkat universitas dan memberi kontribusi yang baik terhadap perkembangan astronomi di Indonesia. Dan ini saya juga tambahkan bahwa Olimpiade atau kompetisi ini juga memiliki manfaat dari perspektif pelajar. Selain dia menambah wawasan astronomi, pelajar yang mengikuti mendapat penghargaan, dan yang terutama yang paling penting adalah pengalaman. Mereka merasakan gitu ya, seperti saintis, mendapat tantangan, mengerjakan soal-soal yang menarik gitu ya. Dan hal yang lain adalah bonusnya adalah mendapat kesempatan edukasional, bahwa mereka mendapat pembinaan dan juga tawaran beasiswa gitu ya, dan tentunya membangun jejaring dan persahabatan. Ya, mungkin itu saja. Nah, ini kesimpulannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Luki untuk paparannya. Dan perkembangan Olimpiade memang luar biasa pesat. Komentar singkat dari saya, setiap tahun di grup Astronomi Indonesia kami selalu menerima pertanyaan tentang Olimpiade dan anak-anak muda yang tertarik untuk ikut Olimpiade. Nah, satu pertanyaan sebelum kita berlanjut pada presenter berikut dari Mas Agung Laksana. Bagaimana capaian? Ini ada 3 pertanyaan, tapi kita hanya baca satu aja dulu. Berarti dari Pak Febri. Dari Febri, bagaimana peran pusat prestasi Kemendikbud untuk pembinaan kepada guru-guru di daerah? Selama ini kami otodidak untuk mempelajari materi KSN dan improve sendiri. Mungkin untuk pertanyaan lain, mohon maaf tidak bisa kami bacakan. Jadi nanti pertanyaan dari Mas Agung dan Mbak Meriani akan dijawab oleh Mbak Luki di chat. Ya, terima kasih banyak. Ini Pak Febri ya? Benar ya? Ya, baik. Bagaimana peran Puspresnas? Ya, memang selama ini Puspresnas sebagai penyelenggara ya. Jadi mereka yang menjadi ibaratnya host untuk atau event organizer untuk kegiatan KSN ini. Nah, ketika di masa sebelum pandemi ya, yang saya ketahui ketika pelaksanaan KSN biasanya ada seperti event gitu ya, di mana guru bisa mengikuti dan mendapat informasi dari tim pembina. Jadi misalnya tim pembina memberikan informasi ataupun pengetahuan astronomi terhadap guru. Tapi memang benar untuk pembinaan khusus untuk guru-guru, setahu saya memang ini lebih banyak dilakukan oleh peran dinas pendidikan di masing-masing provinsi ya. Jadi memang bukan dari Puspresnasnya, bukan dari Kemendikbudnya, tapi biasanya inisiatif dari dinas provinsinya seperti itu. Tapi ya saya kurang tahu juga ya apakah nanti ke depannya dari Puspresnas bisa gitu ya mengakomodasi hal tersebut. Jadi benar-benar training TOT ibaratnya untuk guru gitu ya. Tapi memang sejauh ini lebih banyak peran dari dinas pendidikan di provinsi. Dan ya kalaupun ada ibaratnya talk show itu biasanya occasional sekali ya, ketika ada acara KSN biasanya ada acara juga untuk guru, tapi itu memang sangat occasional dan terbatas seperti itu.